Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini atau pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi fluida dinamis yang khususnya itu pada materi debit dan kontinuitas serta hukum Bernoulli. Sebelum kita beranjak ke materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, kita akan mengetahui apa saja kompetensi dasar serta indikator yang akan kita capai pada video kali ini. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada video kali ini ada dua. Oke, yang pertama yaitu menjelaskan atau mendeskripsikan penerapan hukum fluida dinamis dalam teknologi. Kemudian yang kedua, menguji serta membuat proyek yang menerapkan prinsip fluida dinamis serta menjelaskan makna-makna fisiknya. Kemudian, indikator yang akan kita capai pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, menjelaskan prinsip dari fluida ideal, kemudian asas kontinuitas, dan hukum Bernoulli. Kemudian indikator yang kedua yang akan kita capai yaitu menjelaskan besaran-besaran fisik yang terdapat pada materi fluida dinamis. Kemudian indikator yang ketiga, menganalisis prinsip atau konsep dari persamaan kontinuitas dan persamaan Bernoulli. Kemudian indikator yang terakhir atau yang keempat yang akan kita capai yaitu menerapkan konsep persamaan kontinuitas dan persamaan hukum Bernoulli. Ya, itu saja yang akan kita capai pada video kali ini. Langsung saja kita menuju materinya. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama. Di mana materi yang pertama yaitu fluida ideal. Fluida ideal di sini memiliki beberapa sifat. Sifat yang pertama dari fluida ideal yaitu tidak kompresibel. Artinya, tidak kompresibel itu fluida yang mengalir tidak mengalami perubahan volume ketika tekanannya itu berbeda. Kemudian yang kedua, di sini tidak ada gesekan. Maksudnya tidak ada gesekan, fluida yang mengalir di suatu tempat atau di suatu wadah, aliran antara fluida dan tempat yang mengalir itu diabaikan. Kemudian yang ketiga, di sini ada fluida stasioner. Maksudnya stasioner di sini, fluida sudah memiliki garis alir atau laju alir tertentu. Kemudian pada luas penampang yang sama, kecepatan fluida itu sama. Oke, itu yang pertama terkait dengan fluida ideal. Oke, berikutnya kita akan membahas terkait dengan debit dan kontinuitas. Nah, sekarang kita menggunakan papan tulis ya untuk menerangkan materi ini supaya lebih jelas. Seperti itu. Oke, di sini berbicara tentang debit. Apa sih itu debit sebenarnya? Debit itu adalah banyaknya. Nah, kan? Banyaknya apa? Di sini kita berbicara tentang fluida, berarti banyaknya fluida yang mengalir dalam satuan waktu, Oke, dari keterangan ini kita bisa menuliskan persamaan matematikanya, yaitu di mana debit ini dilambangkan dengan Q sama dengan di sini ada banyak fluida. Dalam hal ini dimaksudkan adalah volume fluida dibagi dengan perubahan waktu delta T. Nah, seperti ini. Kita bisa mengamati suatu aliran fluida yang berada di dalam pipa. Misal kita punya pipa nih, oke. Nah, fluida itu mengalir misalnya dari sini, oke, dengan kecepatan V. Nah, jarak tempuh fluida ini dinyatakan dengan L. Nah, untuk kita mengetahui waktu fluida mengalir dari titik ini sampai dengan titik ini, maka kita dapat tuliskan delta T sebagai L per V. Beda ya, V yang di atas sama yang di bawah. V yang di bawah ini kecepatan, yang di atas itu adalah volume. Oke, sehingga di sini dapat kita tuliskan, ini kan delta T kan, kita ganti dia yang di atas ini. Nah, ini. Oke, sehingga di sini menjadi, karena kita berbicara di sini volume adalah penampang pipa yang dilalui fluida, maka volume ini dapat kita tuliskan sebagai luas penampang dikali dengan tinggi.
tingginya di sini bisa kita tuliskan sebagai L ya, dibagi dengan delta T-nya diganti dengan jarak per kecepatan, sehingga di sini L per V. Oke. Karena di sini L-nya sama, dapat kita hilangkan ya. Sehingga debit itu adalah luas penampang dikali dengan kecepatan aliran. Nah, jadi bisa kita gunakan yang ini dan juga bisa kita gunakan yang ini. Atau luas penampang dikalikan dengan kecepatan, seperti itu. Nah, bagaimana dengan kontinuitas? Oke, kontinuitas. Untuk kontinuitas, misalnya kita memiliki pipa nih, pipa. Nah, pipa ini memiliki dua ujung yang berbeda ya. Di sini ada pipa 1, sini ada ujung pipa 2. Nah, yang diameternya itu berbeda. Sehingga ketika fluida mengalir, walaupun luas penampangnya berbeda, namun debit alirannya itu tetap sama, seperti itu. Sehingga kita tuliskan Q1 sama dengan Q2. Nah, tinggal masukkan yang ini. Q1 adalah A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Nah, kita tinggal menggunakan perbandingan saja. Oke, seperti itu. Misal yang ini luas penampangnya 2, yang ini luas penampangnya 0,2. Kemudian di sini alirannya itu V-nya adalah 5 meter per sekon. Nah, yang ditanya itu adalah V2-nya, misal ditanya V2-nya. Kita tinggal masukkan di sini luas penampang yang pertama adalah 2 dikalikan kecepatan yang pertama adalah 5 sama dengan kecepatan aliran, luas penampang yang pipa kedua yang lebih kecil ini yaitu 0,2. Kemudian kecepatannya V2 yang ditanya. Nah, bagaimana kita bisa menemukan V2? Tinggal dilakukan pindah luas, sehingga di sini menjadi V2 sama dengan 2 dikali 5 per 0,2. Sorry, ini 0,5 ya, 0,5 sorry. 0,5. Nah, sehingga hasilnya itu adalah V2 sama dengan 20 meter per sekon. Nah, itu dia contohnya, seperti itu. Gimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, misal kita punya pompa air tahu kan? Pompa air. Kemudian di sini nyedotnya ke sumur misal. Nah, nyedotnya ke sumur itu luas penampangnya besar. Untuk kita untuk semprotannya misalnya mau lebih kencang, maka di sini lebih kecil. Sehingga sedotannya kuat, semprotannya kencang nanti, seperti itu. Karena kita lihat dengan penerapan yang telah kita bahas tadi. Seperti itu. Mungkin hanya itu untuk materi debit dan untuk kontinuitas. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir di sini, yaitu tentang persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli. Oke. Apa sih itu persamaan Bernoulli? Persamaan Bernoulli itu misalnya begini nih. Kita punya pipa nih. Nah, pipa. Oke. Di sini Bernoulli menyatakan jumlah tekanan kemudian energi kinetik per satuan volume, kemudian energi potensial per satuan volume itu adalah sama. Oke, atau kita bisa bilang konstan di setiap titik yang dilalui aliran fluida. Misalnya nih, fluida mengalir di titik ini, di titik ini, di titik ini dan ini. Itu jumlah tekanan, energi kinetik per satuan volume, energi kinetik per satuan volume
energi potensial persatuan volume itu adalah konstan. Oke, ini. Sehingga kita dapat tuliskan di sini energi kinetik persatuan volume pertama. Oke, energi kinetik. Nah, energi kinetik itu kita sama-sama tahu bahwa 1/2 mv kuadrat. Nah, per volume. Oke. Nah, di sini kita sama-sama tahu bahwa M per V itu adalah rho, sehingga kita dapat tuliskan 1/2 rho V kuadrat. Itu untuk yang pertama. Kemudian di sini ada energi potensial. Oke, energi potensial. Nah, energi potensial itu adalah lanjut. Energi potensial itu adalah M dikali G dikali H per, nah ini kan persatuan volume, berarti per V. Oke, sama dengan yang tadi, M per V itu adalah rho, sehingga di sini kita dapat tuliskan dia sebagai rho G H. Nah, untuk itu karena di sini kita punya pipa yang memiliki 2 titik, jadi kita dapat tuliskan persamaan matematikanya itu sebagai pertama jumlah tekanan, misal P1 berarti ditambah dengan energi kinetik per volume, yang ini yang telah kita temukan tadi, 1/2 rho V kuadrat ditambah, kemudian ada energi potensial, sehingga di sini rho G H sama dengan, nah di sini sama dengan ya, sama seperti yang tadi, seperti yang debit. Sini ada tekanan yang kedua atau P2. Nah, sama. Sini apa namanya? Yang pertama rho V1, rho V2, kemudian ada rho 1 G1 H1, kemudian yang di sebelahnya itu adalah untuk yang kedua, berarti ditambah 1/2 rho 2 dikali V2, sorry, oh ya benar, V2 kuadrat ditambah rho 2 dikali G2 dikali H2. Nah, seperti ini. Sehingga di sini, sorry kalau G-nya mungkin enggak ya. Nah, sehingga ini adalah yang dinamakan dengan persamaan Bernoulli. Kemudian persamaan Bernoulli ini memiliki apa namanya contoh-contoh penerapan di sini. Namun penerapan ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya, tidak kita bahas sekarang. Ada yang namanya teorema Torricelli. Kemudian ada gaya angkat pesawat terbang. Kemudian ada tabung pitot, ada juga venturimeter, dan ada juga yang lain-lain seperti itu ya. Tapi kita tidak bahas di pertemuan ini. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan materi dengan persamaan Bernoulli ini. Cukup sekian video pembelajaran yang kita bahas kali ini, yaitu terkait dengan materi fluida dinamis yang dikhususkan kepada materi persamaan kontinuitas dan persamaan Bernoulli. Saya ucapkan mohon maaf jika ada salah kata atau kesalahan dalam menjelaskan hal tersebut. Nanti teman-teman bisa koreksi setelah menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.